Shalom teman-teman. Iman saya semakin kuat setelah saya mendengar pernyataan Donita. Waktu ditanya apakah di dalam agamamu ada kepastian keselamatan, Donita menjawab, Insya Allah. Artinya tidak ada kepastian keselamatan di dalam agama Donita. Yang saya mau tahu adalah apakah ada jaminan 100% kemudian kalau kemudian kita masuk ke dalam satu agama, misalnya kita ambil Islam ya, yang menjaminkan bahwa seorang manusia itu pasti akan masuk surga apabila masuk ke agama itu di luar hak prerogatif daripada Allah SWT. Kalau di Islam justru memang jaminan untuk orang itu masuk ke dalam surga atau tidak memang hak prerogatif Allah SWT gitu. Jadi kalau kita orang Islam, kita tahu ajaran kita tahu perintahnya bagaimana, kita tahu larangannya bagaimana, kita menjalankan, kita tahu rukun Islam, kita tahu rukun iman, kita jalanin semua. Tapi kalau ditanya, lu bakal masuk surga nggak? Lu pasti masuk surga nggak? Semua Muslim yang paham jawabnya Insya Allah. Iya. Tetapi jangan khawatir teman-teman. Ada satu pribadi yang menjamin keselamatan itu sendiri. Kalau agama lain masih mencari jalan yang lurus, dialah jalan yang lurus itu sendiri. Siapa itu? Yaitu Yesus Kristus. Dia berani mengklaim dirinya bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Mari kita melihat beberapa pernyataan Yesus di dalam kitab suci. Siapakah Yesus sebenarnya? Yang pertama, dia berkata, akulah roti hidup dalam Yohanes 6. Artinya, Yesuslah satu-satunya pribadi atau oknum yang bisa memberi hidup yang kekal, yaitu hidup yang tidak dapat binasa. Dalam 2 Timotius 1 ayat 10 berkata, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita, yaitu Yesus Kristus, telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Pernyataan Yesus yang kedua, akulah terang dunia. Dalam Yohanes 8 ayat 12. Artinya, Yesuslah satu-satunya pribadi yang mampu menunjukkan jalan kebenaran itu sendiri. Karena dia adalah terang. Pernyataan Yesus yang ketiga, akulah pintu. Dalam Yohanes 10 ayat 7-9. Artinya, saudara-saudara, Yesuslah satu-satunya pribadi menentukan kita bisa masuk dalam kerajaan surga atau tidak. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Siapa itu? Di dalam Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tidak ada nama lain selain daripada nama Yesus Kristus. Pernyataan Yesus yang keempat, akulah gembala yang baik. Dalam Yohanes 10 ayat 11 dan 14. Artinya, Yesuslah satu-satunya pribadi yang sanggup memelihara jiwa manusia sehingga tak binasa, rela memberikan nyawanya kepada manusia. Dalam Yohanes 10 ayat 28 berkata, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Artinya Yesuslah pemegang kendali hidup kita. Setelah Yesus menggenggam kita, tidak ada satupun yang bisa merebut kita dari dirinya. Apalagi maut. Maut telah dikalahkan. Waktu dia mati dan dia bangkit, itu artinya bahwa maut telah dikalahkan. Pernyataan Yesus yang kelima, Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Semakin jelas lagi dalam Yohanes 11 ayat 25. Artinya, Yesuslah satu-satunya pribadi yang memiliki hidup yang berkuasa untuk bangkit dari kematian. Dan dia memiliki kuasa untuk membangkitkan orang percaya dari maut. Dalam Yohanes 5 ayat 21 berkata, sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Berarti tidak semua orang akan dihidupkan kembali, hanya orang yang percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Pernyataan Yesus yang keenam berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Dalam Yohanes 14 ayat 6. Artinya, Yesuslah satu-satunya pribadi yang menjadi pemimpin kehidupan yang penuh kebenaran. Yesus adalah roh kebenaran yang akan memimpin kamu atau memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran itu sendiri. Karena Dia adalah jalan dan kebenaran. Pernyataan Yesus yang ketujuh, akulah pokok anggur yang benar. Dalam Yohanes 15 ayat 1 berkata, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Yohanes 15 ayat 5 berkata, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Siapa itu? Setiap orang yang percaya kepadanya, kepada Yesus. Itulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, kata Yesus, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Artinya, di luar daripada Yesus Kristus, apapun yang manusia lakukan tidak berarti apa-apa.
Dia berusaha untuk menyelamatkan dirinya sendiri dengan ritual, dengan berbuat baik. Tidak ada faedahnya. Karena Yesus adalah jalan dan kebenaran. Manusia diselamatkan bukan karena berbuat baik, tetapi semata-mata karena kasih karunia Allah. Inilah pernyataan Yesus tentang dirinya. Dia adalah Allah yang telah menjadi manusia. Marilah kita menyambut dia dengan hati yang penuh percaya dan kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sudah jelas bahwa di dalam kekristenan ada kepastian keselamatan. Jadi jangan ragu lagi. Cara apapun yang orang buat untuk mempengaruhi saudara, kalau saudara mau selamat, saudara tidak akan terpengaruh. Karena ada begitu banyak kitab-kitab yang dipercayai umat manusia, tetapi hanya satu kitab suci yang bisa menjamin tentang keselamatan itu sendiri, yaitu Yesus Kristus.